Salam saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yudas 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Tema kita hari ini adalah hidup tanpa Roh Kudus. Wow, akan banyak dampaknya. Bahkan dampak negatif akan kita terima ketika kita hidup tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu artinya kita buta untuk menjalani hidup ini. Yang pertama dampaknya adalah hidup tanpa arah dan tujuan. Kita akan tabrak sana, tabrak sini. Kenapa? Karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang membimbing. Kita tahu bahwa Roh Kudus akan menuntun kita menuju ke arah kebenaran. Roh Kudus memimpin kita ke arah kebenaran untuk kita bisa renungkan firman Tuhan. Orang yang tidak hidup dalam Roh Kudus, maka keinginannya adalah keinginan-keinginan duniawi. Bagaimana untuk memuaskan kehidupannya. Itu yang terjadi, saudaraku. Dan orang yang hidup tanpa Roh Kudus, dia tidak akan percaya pada hamba-hamba Tuhan. Di sini dikatakan bahwa mereka tidak percaya kepada para rasul yang menyampaikan kebenaran. Mereka tidak mau mendengar tentang yang benar. Mereka akan mengacuhkan agama. Itulah yang terjadi khususnya di akhir zaman ini. Hidup tanpa arah dan tujuan, yang pasti mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dampak yang kedua kita pelajari bahwa hidup tanpa Roh Kudus hanyalah hidup untuk memuasi hawa nafsu. Alkitab berkata di ayat 18, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Hari-hari ini kita melihat bahwa hawa nafsu lebih dipentingkan daripada kehidupan kerohanian. Sehingga hidup mereka prioritasnya adalah diri pribadi, diri sendiri, sehingga akan menjadi sombong. Mereka akan egois dan tidak tahu berterima kasih. Itulah kondisi dan keadaannya. Mereka hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, saya pelajari di Alkitab bahwa hidup tanpa Roh Kudus adalah hidup yang penuh kejahatan, sebab dia menolak Roh Kudus. Ketika dia hidup menolak Roh Kudus, maka tidak akan pernah ada kebaikan di dalam kehidupannya. Kalaupun ada kebaikan, itu hanyalah topeng untuk menutupi kejahatannya, untuk menutupi kebaikannya. Alkitab berkata, kebaikan kita seperti kain kotor, tidak bisa, hanya di dalam Yesus sajalah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi keselamatan kita. Hidup tanpa Roh Kudus artinya menolak Roh Kudus dan hidupnya adalah tetap dalam dosa. Jadi saudaraku, penting bagi kita untuk hidup kepenuhan Roh Kudus. Penting bagi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya mari kita masuk dalam kerajaan Allah. Lewat apa? Lewat kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Hari ini, jika engkau dengarkan firman Tuhan, mungkin kau sudah jauh daripada Tuhan. Hari ini engkau dengarkan video ini, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita akan mengalami kuasa pengurapan Tuhan yang dahsyat. Bahkan yang hari-hari ini engkau terbelenggu, terikat, bahkan dalam kuasa kegelapan, kita percaya dimerdekakan demi nama Yesus Kristus. Kita berdoa, angkat tanganmu jika engkau rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini kami boleh renungkan. Pimpin kami Roh Kudus, agar di dalam hidupan ini kami berjalan bukan dengan kekuatan kami sendiri, namun kami berjalan dengan tuntunan Tuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan, secara khusus mereka yang terikat dalam kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus
melawat mereka, mengalami pengurapan Tuhan, dimerdekakan, dilepaskan dari ikatan-ikatan kutuk, ikatan-ikatan kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Saudaraku, percayalah, hidupmu diberkati, mengalami kelimpahan. Hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus membuat kita menjadi hidup yang penuh arti. Haleluya. Shalom semuanya.